dengan nama Felix Pragiwaksono, PT 41220079, kelas instrumentasi 7D. Tugas. Ya, di sini kita akan mengerjakan praktikum yang pertama yaitu menguatkan Python menggunakan unit test independen. Di sini ada beberapa alasan untuk menulis skrip ini menggunakan pustaka unit test Python. Ya, salah satunya untuk menemukan masalah dalam kode terisolasi yang disengaja. Di sini juga kita akan tahu ada masalah di fungsi lain dan unit lain yang diuji. Kemudian kita juga akan tahu persis apa yang memicu kesalahan karena menulis unit test yang mengungkap masalah tersebut. Bug ditemukan biasanya secara cepat dan gampang diperbaiki, sehingga detail pada ini cenderung tidak menyebabkan efek samping pada kode yang diuji. Kita bakal jalankan beberapa tes juga secara manual dan juga ada yang otomatis, tapi akan diketik seperti unit test harus sederhana dan mudah diimplementasikan dan kemudian didokumentasikan dengan baik supaya gampang untuk beberapa kali percobaan selama beberapa tahun. Kemudian pertimbangan metode pengujian dan input dari setiap sudut pandang harus konsisten dan juga kode pengujian harus berfungsi secara independen pada kode yang diuji. Ya, kita harus tes ulang atau bahkan mengetik ulang kodenya. Ketika suatu pengujian gagal, hasilnya harus mudah dibaca dan secara langsung apa yang diharapkan dan mana letak kesalahannya. Dan di app ini kita akan ekspor unit test framework dan menggunakan unit test sebagai fungsi tes. Yang kita perlukan ada satu VC, VirtualBox, dan DVC Virtual Machine. Yang pertama kita jalankan DVC-nya. Ya, kita jalankan secara normal. Ini tampilan awal. Kemudian kita menjalankan opsi dengan kerangka kerja unit kerjanya. Di sini muka Python ya, atau yang disebut dengan unit test. Kalau nggak familiar dengan framework ini, disebut dengan Python Unit Test Framework. Kita cari dengan internet untuk menemukan dokumentasi python.org. Apa tes runner mengetahui metode mana yang merupakan pengujian? Dan di sini juga akan kita jalankan beberapa perintah yang menampilkan semua opsi baris perintah untuk unit testnya. Karena itu kembali lagi untuk menjawab, tes runner bertanggung jawab untuk menjalankan pengujian dan memberikan hasilnya berupa grafik dan menggunakan komen seperti di bawah ini. Ada komen yang pertama untuk unit test ini ada di VM yang seperti ada minH untuk help dan segala macam. Bisa kita tes lagi ini, langsung kita coba. Pertama kita klik Python 3 min unit test H. Ini untuk pengujian dari tes modulnya. Itu seperti perintah-perintah yang akan bisa dijalankan di sini. Bisa kita lihat beberapa. Semua modul pengujian harus dapat diimpor dari tingkat teratas. Kemudian kita masuk ke part 3 itu menguji fungsi dengan unit test. Di bagian ini kita menggunakan tes untuk menguji fungsi melakukan pencarian rekursif objek JSON. Ya, jadi melakukan operasi semacam ini untuk objek JSON yang dikembangkan oleh panggilan API. Ada 3 file nanti, ada rekursive JSON.python atau tes data Python dan tes JSON source Python. Nah, seperti yang deskripsi ini ada menyertakan fungsi, ada yang data yang dicari, dan ada file untuk pengujian fungsi.
Nah, itu fungsi-fungsi dari ketiga file ini. Ya, kemudian untuk langkah yang pertama kita langsung saja review test data pivot. Di sini isinya. Jadi di sini contoh data yang dikembalikan oleh panggilan API DNI dari center Cisco. Data sampel ini cukup kompleks untuk menjadi uji coba yang baik dari center API. Sehingga sebagai contoh ada terdapat tipe data dict dan list yang saling berselang-seling seperti berikut. Kita lakukan pengecekan. Kita buka di VC, pergi ke Labs dan DevNet. Nanti dalam ada unit test. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ada 3 file. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita open unit test yang test data. Jadi cd labs devnet search more unit test, bisa di copy atau diketikkan secara manual. Hmm. More unit test test underscore data dot py python. Nah, kita lihat isinya, ini sama isinya dengan seperti yang ditampilkan. Nah, ini baru 16%. Nah, semakin banyak yang ditampilkan. Nah, ini sudah semua. Selanjutnya apa yang kita lakukan itu membuat fungsi JSON search yang akan kita uji. Jadi ini untuk menerima kunci dari objek JSON sebagai parameter input dan mengembalikan daftar pasangan kunci nilai yang cocok sehingga dia diuji apakah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Tujuan ini untuk mengimpor data uji terlebih dahulu, kemudian mencari data yang cocok dengan variabel kunci dalam file test data PY, dan jika ditemukan kecocokan, data yang cocok akan ditambahkan ke dalam sebuah daftar. Fungsi printnya itu untuk mencetak isi daftar variabel pertama dari K1 isu summary. Nah, ini nanti bakal kita ketikkan di dalam. Ya, kita mulai dari sini, from test data import. Ya, sampai sini nanti ya. Sampai print JSON search isu summary data. Ini fungsi print tadi, menjalankan isi daftar variabel pertama Q1. Kita kembali buka filenya, yang recursive JSON search Python. Nanti kita copy kodenya ke dalam. Nah, kembali ke device home. Kita pergi ke lab, devnet search, dan unit test. Kita buka yang dimaksud recursive. Recursive kita buka dengan Vscode, karena kita bakal mengedit beberapa kode di dalam file tersebut, dalam kode fiturnya sendiri. Ini udah ada bergabung dengan Vscode di dalam device lab VM-nya, dalam Oracle VM Virtual Machine-nya sendiri. Jadi nggak perlu lagi download yang lain. Ya, langsung aja kita copy semuanya ya. Ya. Ini bisa di ini kita simpan dulu. Kita berikan nama function underscore search karena mau bikin fungsi pencarian. Seharusnya ini nggak ada masalah ya, udah terpotong dalam JSON search.
Nah, kita lihat. Hmm. Kita lihat di Google Drive-nya. Di sini kita lihat di TXT-nya. Kita bisa gampang biar langsung di copy saja ke dalam Viscode-nya. Lihat di download. Itu file kita yang tadi, function search. Nah, di sini fill the Python code, tapi langsung kita pastikan saja dari from test data import div itu. Nih yang tadi. Kemudian tes selanjutnya kita jalankan kodenya ya. Nggak ada kesalahan harusnya. Aslinya kode ini tidak benar, tapi ini akan memberitahu bahwa tidak ada data dengan kunci isu summary yang dilaporkan pada data JSON dan nanti akan dikembalikan oleh API Cisco DNA Center. Dengan kata lain, tidak ada masalah yang perlu dilaporkan. Nah, ya, kita kembalikan, kita masuk ke CD, jadi tes Python 3, receive JSON source.python. Nah, kita lihat sama-sama, nggak ada masalah, nggak ada yang dilaporkan. Kodenya ya benar seperti itu, walaupun itu adalah tidak ditemukan. Tidak ditemukan kata kunci isu Sumere. Jadi kumpulan data kecil pencarian rekursi yang relatif sederhana, namun data kode reproduksi jarang sesederhana ini. Di sini pengujian kode sangat penting untuk menemukan dan memperbaiki ya. Kita lihat output committed ini itu output yang dihilangkan ya. Ada isi summary perangkat jaringan 10.10.20.82 yang tidak dapat diakses oleh pengontrol. Ya, jadi kita bakal langsung ketikkan sampai ditampilkan semuanya. Nah itu, unreachable from controller. 83% selesai. Nah, kalau sudah memenuhi itu semua, kita langsung buat beberapa unit test yang akan menguji apakah fungsi tersebut bekerja dengan yang diharapkan. Pertama, kita buka lagi tes JSON search-nya dari labs, unit test. Ya, kita pilih kembali ke tes JSON search. Kita buka lagi ke Viscode. Nah, di sini di first line-nya ada script setelah komentar import pustaka unit test. Import unit test. Yang ketiga itu tambahkan baris untuk mengimport fungsi yang sedang diuji dari recursive data JSON. Dari tes data import. Jadi diimpor nanti. Ada dari dua tempat itu. Kita tambahkan tadi apa? From recursive JSON. Import. Dan lupa kasihkan ini. Baru tes data Python. Nah, sekarang kita kembalikan lagi di kode kelasnya JSON search test berikut file test JSON search.python. Dari beberapa metode JSON, fungsi seperti recursive JSON search, tapi diperhatikan beberapa metode yang untuk tes. Apakah bisa dengan di unit test framework untuk discover this brand automatically. Itu artinya dalam kode tes ini ada mungkin kerja unit test yang menemukan secara otomatis. Jadi langsung aja kita kopikan aja. Ada 3 metode nanti ya.
kita buat ke notepad, kita simpan tes 1 2 3 aja atau apa aja bebas, nanti kalian kasih aja namanya. Kita kembali ke sini. Ya, udah langsung kita upload biar nanti tersinkron karena kita kan udah login kan Drive kita di sana. Nah, kita buka lagi Google Drive biar kita download di TMP tes_123 tadi ya. Sekarang kita pastikan aja langsung di Viscode-nya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita bisa cek yang sudah ada JSON dengan kunci yang tidak ada dalam JSON dan apakah kita bisa mengandalkan sebuah daftar yang seharusnya selalu terjadi. Kita lihat tadi ini ada dev test source-nya udah ada, dev start not found-nya, baru test is a list udah ada semua ketiga-tiganya unit testnya. Oke. Untuk membuat pengujian ini ada beberapa metode assert. Jadi buat metode assert through X untuk mencek assert instance A dan B, memeriksa apakah A merupakan instansi dari tipe B dan tipe yang dimaksud di sini adalah list, benar atau tidak ya, benar ternyata. Ya ini tadi seperti yang saya bilang, apakah instan dari type B. Nah, assert instant udah ada semua, berarti udah lengkap ya. Tiga metode yang kita gunakan. Untuk bagian terakhir dari script. Nah, ini juga kita perhatikan bahwa komentar di setiap metode ditentukan dengan tanda kutip tunggal 3 kali. Bisa perhatikan. Kutip tunggal, bukan kutip dua. Dan Anda ingin pengujian deskripsi metode pengujian dijalankan menggunakan simbol pagar nantinya. Lihat ini, kita lihat di Viscode-nya. Oke, udah sesuai semua. Untuk deskripsinya ketika di run. Ini hash, single hash ini tanda pagar ya. Kemudian untuk bagian terakhir dari script tambahkan metode unit test.main tanda kurung disable running unit test. Ini untuk berjalan ketika script dijalankan langsung. Jika script diimport ke program lain, maka unit test main akan dijalankan, tidak akan berjalan. Misalnya apa ya? Misalnya Anda menggunakan test runner yang berbeda dari unit test untuk pengujian ini. Nah, if name sama dengan main, unit test main, maka itu tidak akan berjalan ya. Nah, kita tambahkan di sini if test dari name underscore sama dengan underscore main di bawahnya unit test main. Nah, jadi dia akan berjalan secara langsung tanpa diimpor. Jadi dia udah satu file aja. Nah, yang keempat nih kita jalankan pengujian untuk melihat hasil awal. Jalankan skrip pengujian dalam keadaan saat ini untuk melihat apa yang saat ini dikembalikannya. Yang pertama kita lihat daftar kosong. Kemudian ada surat pada output. Yang ketiga berhasil dan F berarti fail atau gagal atau pilot. Tes pertama hasil, kedua gagal, ketiga berhasil. Harusnya seperti demikian. Oke, kita jalankan. Lihat, ada F fail.
sebanyak satu kali. Di sini kita mencantumkan pengujian dan hasilnya. Jadi dapat kita metode pengajian jika Anda gagal. Kita nggak selalu mengajukan pengujian secara beruntun ya, in order. Tapi berdasarkan urutan abjad, berdasarkan nama metode pengujian. Nah, kita lihat tuh Python 3 unit test.v, kita tes lagi. Menjalankan 3 tes dalam 0,001 second atau 1 detik. Kurang dari 1 detik maksud saya. Nah, yang satunya oke, yang tes duanya oke, terus lihat ada yang fail. Test search found. Case should be found, return list should not be empty. Sedangkan lihat yang lain. Return list should not be empty. Ada should return an empty list. Dia memberitahu kalau itu ada yang kosong. Jadi kita masuk ke step 5-nya, kita selidiki, kita perbaiki kesalahan pertama dalam script execution search.p-nya. Pernyataan kunci harus ditemukan. Daftar pembelian tidak kosong atau fail menunjukkan bahwa kunci tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita lihat teks fungsi rekursif kita lihat bahwa penyertaan read underscore file dieksekusi berulang kali. Setiap kali fungsi dipanggil menyebabkan fungsi mengosongkan dan kehilangan hasil yang terakumulasi dari pernyataan read file append atau temp. Sehingga perlu menambahkan daftar yang dibuat oleh read file. Ya langsung kita edit aja ininya, kodenya seperti yang kita lihat di sini. Kita pindahkan dari fungsi rekursif JSON agar tidak iterasi, tidak timpa daftar yang terkumpul setiap kali itu maksudnya. Nah, kita lihat, kita ini ingin kembali, kita ubah, kita masuk ke tes JSON search. Ini kita cut, langsung aja. Nah, terus kita berikan jarak, create file ya, jadi di awal, jadi sebelum div-nya. Nah, kemudian kita save, lihat, save dan jalankan script, save and run. Kita run, lihat apa yang terjadi. Ya, daftar itu nggak ini lagi, nggak kosong lagi, tapi tidak dapat diakses dari pengontrol. Ya, itu yang berbeda. Ya, di sini bisa kita lihat sama-sama ya. Ya, nggak perlu lagi di start dari yang ini, dari F, yang berarti pengujian ketiga gagal. Nah, kita perhatikan bahwa daftar masih dicetak. Anda tidak bisa menghentikan ini ya, nggak bisa kita stop dengan menghapus fungsi print dalam script itu. Jadi langsung aja kita lihat di sini, kita editkan kembali. Ya, ada valid sebanyak 1 kali dari 3 tes run. Ya, kita buka tes data untuk mencari isu summary yang merupakan nilai untuk K1, K1-nya. Anda harusnya menemukannya 2 kali, tapi untuk sekali dalam konteks data JSON. Jika mencari nilai K2 yaitu XY dan bla 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 bla, Anda hanya menemukannya itu eh, di bagian atas definisinya karena nggak ada subjek JSON datanya. Kita lihat sini ya. Kita find, Control F kalau di ininya. Kita cari eh isu summary-nya ada di awal. Tapi nanti bakal ada 2 kali. Harusnya. Tapi di sini hanya akan ada sebanyak 1 kali yang berfungsi.
Lihat kita temukan ada dua ya, unreachable from controller. Nah, keduanya masih sama ya. Nih, dia hanya ada satu aja. Karena di atas tempat definisinya tidak ada objek lagi selain yang di atas tadi yang barusan kita lihat sama-sama. Kemudian step 7 kita selidiki dan perbaiki kesalahan kedua dalam script requisition .p-nya ya. Duh, tinjau kembalinya itu artinya bagus value-nya antara beberapa invasi dan disensornya function. Ini contoh yang bagus. Kenapa daftar yang kosong itu seharusnya kita kembalikan, namun fungsi tersebut mengembalikan daftar yang tidak kosong. Jadi untuk mengembalikannya lagi, kita masukkan nanti ini script ini. Jadi nggak bakal ada masalah. Kita recursive JSON search, kita lihat yang ini. Nah, itu nanti bakal berisi yang ini ya, script ini, div JSON search-nya, sama inner function. Itu yang perlu diperhatikan. Hmm, langsung aja kita ini kan, kita save lagi kayak yang tadi ya. Kita kasih nama apa ya? Refactory aja lah. Refactory function. Kita save, kemudian kita masukkan ke sini. Kita upload lagi. Nanti kita buka lagi drive-nya, baru kita download. Demikian refactornya. Udah terdownload. Oke, kita close. Kita buka lagi di bagian download tuh yang txt. Nah, ini langsung kita kopikan saja. Ini kita ganti. Nah, ini sudah menjadi yang benar ya. Seperti script yang di 7B tadi. Nah, kita jalankan ini nanti semua. Ctrl R untuk run. Kita simpan filenya. Jalankan unit test pada directory yang tadi. Kita tidak perlu nama file karena ini fitur tes di Scopary dari unit test dan akan menjalankan file lokal apapun yang ditemukan yang diawali dengan kata tes. Nah, dia bakal nemuin daftar kunci untuk isi summary. Jadi kita hapus juga fungsi print nggak apa-apa. Untuk menyanyikan lampu ujar lain juga fungsi yang lebih besar. Oke, kita jalankan seperti ini. Lihat. Kita tes dan mari kita sisihkan apakah ini berhasil atau tidak. Python unit test JSON source-nya. Lihat 3 run pre-test in 0,001 second. Lihat. Oke, 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 semuanya berhasil. Maka demikianlah pengerjaan dari ini dari Cisco 3.5.7 Lab create a Python unit test. Ini kita cek kembali isi summary-nya sudah muncul. Nah, berarti semuanya sudah berhasil. Demikianlah pengerjaannya. Bahwa tes ini sudah dilangsungkan dengan baik. Create a Python unit test. Cukup sekian dari saya dengan nama Felix Pragitistorus, PT 412207 kelas instrumentasi 7D, tugas PSI 2025-2026. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya demikian dan terima kasih.